Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pecinta satwa. Singa betina versus macan tutul. Siapa yang lebih hebat? Sebenarnya, admin pernah membahas perbandingan antara singa dan macan tutul, di mana pemenangnya tentu saja para singa. Tapi perbandingan itu antara singa jantan dan macan tutul. Nah, pada video ini, admin coba membagikan perbandingan antara singa betina dan macan tutul. Tapi sebelum melanjut, jangan lupa subscribe channel Dunia Binatang Liar. Singa betina punya panjang antara 160 hingga 180 cm, tingginya sekitar 1 meter, dan beratnya antara 110 hingga 150 kg. Sementara macan tutul punya panjang antara 90 hingga 190 cm, tingginya antara 60 hingga 70 cm, dan beratnya antara 40 hingga 90 kg. Meski dibandingkan dengan singa betina sekalipun, ukuran macan tutul masih saja lebih kecil. Singa jantan mungkin punya penampilan yang lebih keren daripada macan tutul. Dengan kepala besar dan suri lebat yang ada di kepalanya, menyebabkan singa jantan terlihat lebih gagah. Sementara jika perbandingannya antara singa betina dan macan tutul, maka admin lebih memilih macan tutul. Singa betina memang punya tubuh yang seimbang sebagai pemburu, tapi penampilannya terbilang biasa saja. Warnanya terlalu polos seperti halnya puma. Tentu penampilan macan tutul lebih menarik, mengingat adanya motif mawar dan warna yang mencolok di seluruh tubuhnya. Lagi pula, wajah macan tutul lebih gahar daripada singa betina yang wajahnya terlihat kalem. Beberapa informasi hanya membahas kekuatan rahang dari singa jantan, di mana kekuatannya di kisaran 650 PSI. Meski ada pula yang mengatakan bahwa kekuatan gigitannya mencapai 1000 PSI. Sementara singa betina jarang ada yang membahas kekuatan rahangnya. Tapi jika melihat data yang ada, kekuatan gigitan singa betina masih lebih kuat daripada macan tutul. Andaikan kekuatan rahang singa betina hanya setengah dari singa jantan, maka masih di atas macan tutul yang kekuatan gigitannya di kisaran 300 PSI. Berbicara tentang kecepatan, beberapa mengatakan bahwa singa betina lebih cepat dari singa jantan yang tubuhnya besar. Tapi ada pula yang mengatakan bahwa sebenarnya singa jantan lebih cepat dari singa betina. Hanya saja singa jantan jarang berlari. Kecepatan singa di kisaran 80 km per jam. Tentu lebih cepat dari macan tutul yang kecepatannya antara 50 hingga 60 km per jam. Singa adalah perenang yang hebat. Mereka sering terlihat menyeberangi sungai yang dalam dengan arus yang deras. Bahkan beberapa kali singa terlihat berburu di dalam air. Entah singa jantan atau singa betina adalah perenang yang hebat. Nah, kalau macan tutul, sebenarnya mereka bisa berenang, tapi seakan menghindari perairan. Kalau nggak urgent banget, macan tutul akan menahan diri agar bulunya tidak basah. Kalau perbandingan ini, kayaknya udah jelas banget. Macan tutul punya kemampuan memanjat yang lebih hebat daripada singa. Ya meski, singa juga bisa memanjat pohon, tapi kemampuan mereka terbatas. Beberapa kali, singa dibuat menyerah ketika macan tutul sudah berada di atas pohon. Bahkan para singa gagal merebut mangsa macan tutul yang dibawa ke atas pohon yang lebih tinggi. Singa adalah kucing yang hidup dalam kelompok. Mereka jarang terlihat sendiri. Apalagi singa betina yang seakan sudah menyatu dengan pasukannya. Meski pemimpin pasukan telah berganti, singa betina akan bertahan di dalam pasukannya. Mereka punya hubungan sosial yang baik dengan singa lain di dalam pasukan. Berbeda jauh dengan macan tutul yang hidup soliter. Boro-boro mau membangun pasukan, sama anaknya sendiri aja masih bertarung. Macan tutul seperti kucing pada umumnya. Mereka adalah hewan soliter yang hanya berkumpul ketika musim kawin atau ketika induk membesarkan anaknya. Jadi jelas ya, macan tutul tidak bisa menandingi kemampuan sosial dari singa betina.
mangsa singa betina hampir sama dengan singa jantan. Bahkan mangsa singa betina lebih banyak daripada singa jantan. Ya jelaslah, yang tugasnya berburu juga singa betina. Singa betina bisa memburu berbagai jenis mangsa, mulai dari mangsa kecil, mangsa sedang, hingga mangsa besar. Tapi ketika memburu mangsa besar, biasanya singa betina melakukannya bersama pasukan. Kalau nekat sendirian, bakalan repot. Bisa-bisa malah mati konyol. Sementara macan tutul sebenarnya punya mangsa yang hampir sama dengan para singa, kecuali yang hidup di Asia, dengan jenis mangsa lain yang lebih beragam. Tapi biasanya, macan tutul tidak memburu mangsa yang terlalu besar dan hidup dalam pasukannya. Mereka lebih menyukai mangsa yang berukuran sedang. Dari jenis mangsanya, singa lebih superior dan punya mangsa yang lebih beragam daripada macan tutul yang terhambat karena ukuran dan kesendiriannya. Berbicara tentang teknik berburu, macan tutul biasanya menangkap mangsa dari jarak dekat. Mereka seperti harimau dan jaguar. Mendekati mangsa perlahan, berkamuflase dengan baik, dan menangkap mangsa dengan serangan yang tidak terduga. Macan tutul bukan hanya berburu di daratan. Mereka bahkan sering menangkap mangsa dari atas pohon. Tentu saja, itu adalah kemampuan yang luar biasa. Sementara singa betina berburu dengan teknik yang unik, seperti perpaduan antara citah dan macan tutul dan hyena. Singa bisa saja mengejar mangsa dari jarak jauh, mengingat mereka punya kecepatan. Kadang menangkap mangsa dari jarak dekat seperti macan tutul. Dan seringnya mengeroyok mangsa seperti hyena dan anjing liar. Punya pasukan mah bebas. Keduanya punya kelebihan masing-masing dari teknik berburunya. Tapi entah kenapa admin lebih mengunggulkan singa. Alasannya karena persentase keberhasilan singa lebih tinggi daripada macan tutul. Apalagi para singa mampu mengalahkan mangsa dengan ukuran yang berkali-kali lipat lebih besar dari tubuhnya. Siapa pesaing singa betina? Banyak. Andai saja mereka hidup sendiri, sepertinya singa betina bakal menghadapi banyak ancaman. Beberapa hewan yang bisa saja mengalahkan singa betina adalah para hyena, pasukan anjing liar, buaya, gajah, badak, kuda nil, kerbau, dan mangsa yang berani melawan balik. Tapi biasanya pesaing utama singa betina adalah pasukan hyena. Sementara macan tutul menghadapi banyak pesaing di habitatnya. Hewan yang bisa mengalahkan singa tentu saja bisa mengalahkan macan tutul. Ditambah lagi dengan para citah, babun, atau bahkan babi hutan. Dan jangan lupakan harimau di Asia. Tentunya mereka dalam bahaya yang nyata. Pesaing macan tutul tentunya lebih banyak dan lebih membahayakan daripada pesaing singa betina yang masih mikir-mikir kalau mau bermasalah, karena adanya pasukan yang siap membantu. Ada banyak pertemuan dan pertarungan antara singa betina versus macan tutul. Pertemuan 1 lawan 1, macan tutul kabur ketakutan. Apalagi kalau singa betina bersama pasukannya. Masih bisa kabur aja, udah untung. Beberapa kali macan tutul terpojok dan tidak berdaya ketika harus berhadapan dengan singa betina. Hal itu membuktikan betapa berbahayanya singa betina. Jadi duel di antara keduanya hampir selalu dimenangkan oleh singa betina. Dari beberapa perbandingan yang ada, macan tutul unggul dari penampilan dan kemampuan memanjatnya. Sementara perbandingan lain seperti disapu bersih oleh singa betina. Ya gimana ya, meski kelihatannya nggak adil, tapi kenyataannya emang seperti itu. Dari data yang ada, singa betina lebih dikdaya daripada macan tutul, apalagi singa jantan. Semoga bermanfaat, makasih udah nonton, mohon maaf jika masih banyak kesalahan.